Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, ketemu lagi. Yes. Hari ini saya ingin menyampaikan materi ya tentang limit trigonometri. Nah, limit trigonometri tapi masih part satu ya, masih part satu yaitu tentang apa? Tentang konsep konsep dasar. Yes, tentang konsep dasar. Jadi gimana sih limit trigonometri asalnya gitu ya? Oke, yuk. Sebelum kita mulai, saya mau sampaikan dulu. Apa sih yang ada di limit itu ya? Ini, sorry, harusnya ini nggak ada trigonometrinya, dia harusnya limitnya. Apa sih yang ada di limit itu? Yang pertama, X mendekati A aljabar. Yang kedua, X mendekati tak hingga aljabar. Yang ketiga, limit X mendekati theta trigono. Nah, ini ada theta. Ini theta itu kan buat sudut ya. Nah, ini yang nomor 1 dan nomor 2, poin 1, poin 2, kamu sudah belajar. Belajar di mana? Belajar di kelas 11 untuk materi matematika wajib. Sudah. Pak, saya lupa materinya, Pak. Lihat lagi deh. Gitu ya. Nah, dia matematika wajib kelas 11. Oke, sekarang yang untuk limit trigonometri, ada yang mendekati theta dan ada juga yang mendekati tahingga. Pak, yang tahingga trigono ada, Pak? Ada. Jangan salah, ada dia. Gitu ya. Ini untuk limit trigonometri. Jadi inilah yang akan kita pelajari, inilah yang akan kita bahas untuk bab pertama, yaitu limit trigonometri. Oke, kita lihat lanjut. Teorema, sebelum masuk ke teorema, limit trigonometri ini pasti punya materi prasyarat dong. Apa sih Pak materi prasyaratnya Pak? Ya kamu pasti udah tahu lah. Dari judul babnya juga sudah tahu. Limit trigonometri maka materi prasyarat aja hafal, paham, dan mampu mengaplikasikan rumus-rumus trigonometri. Ini rumus-rumus trigonometri yang pernah kamu pelajari di kelas 10 dan kelas 11 ya. Ya. Ini nggak semua saya tampilkan rumusnya ya. Kalau semua saya tampilkan bisa berapa puluh slide itu, karena banyak sekali. Saya tampilkan beberapa saja. Maksudnya untuk merefresh ingatan kamu aja. Ini loh materi-materi yang akan harus kamu recall, yang harus kamu pahami lagi, yang harus kamu mampu mengaplikasikan. Apa Pak arti? Maksudnya gimana nih mampu mengaplikasikan? Maksudnya adalah ketika kamu soal, kamu tahu nih, oh ini berarti pakai rumus yang A nih buat ngubah soal ini. Oh yang soal yang bawahnya pakai rumus yang B nih buat ngubah soal ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu maksudnya mampu mengaplikasikan itu seperti itu. Ya, ini materi prasyarat. Lalu Pak, teorema dasar. Oke, namanya teorema dasar itu pasti dasar banget. Dasarnya dari limit trigonometri. Ada 4. Limit X mendekati 0, sin X per X adalah 1. Limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, tangen X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, X per tangen X adalah 1. Jadi sin X sama tangen X tinggal bolak-balik aja itu. Sin X per X per sin X, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang harus kamu pahami di sini, yang harus kamu hati-hati perhatikan di sini, bahwa yang saya kotakin merah ini wajib sama. Wajib sama. Artinya sebenarnya nggak harus, kalau yang X mendekati 0 itu nggak harus sama persis dengan yang ini, tetapi sama-sama 0. Maksudnya gini, kalau yang X ini saya masukin ke sini, yang X ini saya masukin ke sini, nilainya berapa? Sin 0. Nilainya dia sin 0. Berarti dia bisa diaplikasikan. Ini juga sama. X mendekati 0, 0-nya masukin ke sini. Dia hasilnya apa? Sin 0. Ini juga sama. Sin 0, ini juga sin 0, dan seperti itu. Ya. Tangan 0, tangan 0. Gitu ya. Nah, contoh misalkan kayak gini. Limit X mendekati 0, sin 7X dibagi sama 7X. Nilainya juga 1. Bahkan ini nggak sama, Pak. Iya nggak sama. Tapi ketika 0-nya kamu masukin ke sini, jadi apa? Sin 0. Tapi atas sama bawah wajib sama. Gitu. Ini teorema dasarnya seperti ini. Nanti pengembangannya akan ada kok. Akan ada pengembangannya. Oke? Gitu ya. Lalu misalkan ada limit X mendekati P. Sin X min P dibagi X min P. Dia juga 1. Karena ketika X mendekati P ini, P-nya saya masukin ke sini, P min P berapa? 0. Jadinya apa? Sin 0. Gitu. Jadi yang 0 itu si sudutnya. Baru kita bisa aplikasikan teorema dasar limit. Gitu. Paham ya? Yos. Oke. Kita lihat sih bagaimana sih penerapan soalnya ya. Yang pertama kita punya ada limit X mendekati 0, sin 3X dibagi sama 10X. Oke, kita recall lagi, ingat lagi. Teorema dasar limitnya tadi begini. X mendekati 0, sin X dibagi X. Ininya harus sama kan? Atas sama bawah ini harus sama. Ya, Pak, di sininya kita 3X sama di sini 10X, Pak. Oke, kita lakukan manipulasi aljabar. Ini soal tadi.
Kalau kita pengen atas bawah sama, berarti kalikan sama 3x per 3x. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar 3x yang di sini, kita bisa pindah ke sini. Kan dia kalau perkalian itu kan, apa namanya, komutatif. Komutatif itu kan A kali B sama dengan B kali A. Bisa diputar-putar kalau perkalian tuh ya. Nah, jadi 3x yang ada di sini, 3x yang di sini, kita bisa pindahkan sini. Bisa tukar sama 10x. Maka jadi apa? Oh, gitu. Limit x mendekati 0, sin 3x dibagi 3x dikali dikali 3x per 10x, ya kan? Iya, yang ini jadi berapa? 1. Yang ini berapa? 3 per 10, kan x-nya habis dia. Gitu. Paham? Paham ya? Yes, nilainya berarti dia akan sama dengan 3 per 10. Ini contoh yang pertama. Next, kita lihat contoh yang kedua. Ya. Pak, ribet sekali Pak. Enggak ribet kok. Kalau kamu paham konsepnya, kalau kamu paham teorema dasarnya, ini enggak ribet. Oke, sin kuadrat 6x ini saya tulis jadinya sin 6x dikali sin 6x. Sin kuadrat kan gitu ya. 10x dikali tangent 4x. Oke. Lalu saya bagi nih, limit sin 6x dibagi 10x sama limit sin 6x dibagi tangan x, pecah. Ya, kalau ada perkalian limit bisa dipecah gitu. Nah, kemudian ini kan kasusnya sama kayak yang nomor 1. Atas sama bawah nggak sama toh. Kalau atas sama bawah nggak sama, berarti kamu kalikan lakukan manipulasi aljabar dikali 6x per 6x. Ya nggak? Pak, kenapa nggak 10x per 10x, Pak? Ya nggak ngaruh nantinya, Bambang. Nggak ngaruh, dia nggak ngefek. Kan kita pengen ngikutinya si 6x ini kan. Makanya kita pakainya 6x per 6x gitu. Oke? Loh Pak, yang ini Pak, ada sin 6x per tangan 4x, ada 2 Pak, ada 6 sama 4. Iya, 2 kali kalikinya dong. 6x per 6x dikali 4x per 4x. Oke? Nah, baru ini kita pindah-pindahkan, kita apa namanya, atur karena perkalian. Sekali lagi perkalian itu komutatif, dia bisa dibolak-balik sesuka hati kita. Kalau perkalian, oke? Jadi kamu punya 6x per x, 6x per 6x, 6x per 10x. 6 sama 10 kan tukeran. Kemudian sin 6x ini saya pasangin sama 6x yang ini. Jadi kan sin 6x per 6x. Lalu tangan 4x ini sama 4x yang ini, jadi ini. Tinggal sisanya apa? 6x dibagi sama 4x. Gitu ya. Nah, sudah. Dari sini kamu bisa terapkan yang namanya teorema dasar limit. Lah yang ini berapa? 1. Yang ini berapa? 6 per 10. Ini 1, yang ininya 1, yang ini 6 per 4. Selesai. Tinggal hitung. 9 per 10. Selesai. Gampang kan? Gampang banget. Gitu ya. Nah, kalau kamu perhatikan antara soal dengan jawaban, sekali lagi kalau kamu perhatikan antara soal dengan jawaban itu ada suatu hal yang unik. Perhatikan nomor 1. Sin 3x per 10x. Berapa jawabannya? 3 per 10. Seolah-olah, seakan-akan sinnya itu hilang dicoret. Seolah-olah, walaupun enggak sebenarnya ya, tapi untuk memudahkan pekerjaan, seakan-akan sinnya itu hilang dia dicoret. Nah, kan tinggal 3x per 10x. Pak, kalau yang nomor 2 Pak, bisa Pak. Nomor 2 bisa diterapkan, bisa. Coba kita jabarin. Dia kan jadi kan 6 kali 6 dibagi sama 10 kali 4. Loh kok 6 kali 6 Pak? Kan sinnya kuadrat, Bos. Sinnya kuadrat berarti 6-nya kuadrat dong. 6 kali 6. Ini 10 kali 4. Ya, 10 kali 4. Kalau kita coret-coret lagi berapa hasilnya? 9 per 10. Sama toh? Sama. Jadi cara ini bukan konsep ya, cara ini, hasil temuan ini itu bisa diterapkan di seluruh soal tentang limit trigonometri yang berkaitan dengan sin dan dengan cos dan x-nya mendekati 0. Gitu ya. Seakan-akan sin sama tangannya coret, musnahkan dia. Gitu. Oke. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 katanya ada limit x mendekati 0, 1 min cos 4x dibagi 10x dikali sin 3x. Waduh, Pak, ini udah semakin rumit aja, Pak. Enggak rumit. Perhatikan. Tadi teorema dasar limit ada bentuk cos enggak? Enggak ada ya. Di teorema dasar limit dia enggak ada bentuk cos. Ini kita punya muncul Pak bentuk cos, Pak, enggak masalah. Itulah gunanya rumus-rumus trigonometri yang udah kamu pelajari itu gunanya. Nah, sekarang saya mau ingatkan lagi. Cos 2x itu rumusnya adalah 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x atau cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ada 3 ya kan? Ada 3. Nah, ada 3 rumusnya. Kita pakai yang mana Pak? Saya ambil yang tengah. Yang cos 2x sama dengan 1 min sin 2 sin kuadrat x. Ya. Ini kalau saya bukan kali silang, pindah ruas ya. Ini tukeran min sin 2x yang sini. Nah, jadi kan begini. Oke.
Perhatikan polanya, perhatikan polanya. Ini rumus sudut ganda. Jadi kalau di sininya X, yang ininya 2X. Berarti kalau yang ininya 2X, yang ininya berapa? 4X. Yang ininya 10X, yang ininya berapa? Berapa? 20X. Yes. Di soal kita punyanya ada limit X mendekati 0, 1 min cos 4X dibagi 10X dikali sin 3X. Artinya kalau ini 1 min cos 4X, maka jadinya 2 sin kuadrat 2X. Kan gitu. Maka jadilah begini. Ya, simple. Sudah kelihatan kan, kayak tadi kan sudah kelihatan. Polanya itu sudah kelihatan. Maka dia akan jadi apa? Nah, sin kuadrat saya ubah jadi sin 2X kali sin 2X. Terus seakan-akan, seolah-olah coret. 2 kali 2 kali 2. 10 kali 3. Berapa nilainya? 4/15. Selesai. Paham? Gitu ya. Nah, jadi hal ini, hal yang coret-mencoret ini jangan kamu jadikan pegangan sebagai konsep dasar. Bukan, ini bukan konsep dasar, ini hanya seakan-akan saja terlihatnya seperti dicoret. Gitu. Tapi konsep dasarnya adalah tadi teorema dasar limit. Jadi kalau yang ini kamu jabarkan ya tadi dikali 2x per 2x kali 2x per 2x dikali sebagainya gitu. Oke? Itu ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah 4/15. Next. Nomor 4. Oke, nomor 4. Waduh Pak, Masya Allah, rumit sekali soalnya Pak. Enggak rumit. Kamu maaf. Nih, enggak rumit. Kita punya, ingat. Nah, rumus-rumus ini, ingat nggak kamu nih? Ingat nggak? Ya, ingat ya. Nah, sin A tambah sin B 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2 bla 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 bla. Waduh Pak, lupa Pak, saya ngapalinya Pak. Nih, saya ingatkan, ada kan di sini ada. Jadi cukup, ini cara ngapalinya ya, cara ngapalinya. Ada beberapa hal, saya dapat cara ngapalinya dari guru SMA saya. Waktu saya SMA dikasih tahu gini. S tambah S sama dengan 2SC. S kurangi S sama dengan 2CS. C tambah C sama dengan 2CC. C kurangi C sama dengan min 2SS. Ya, dari mana ini Pak? Angka depannya, huruf depannya. S tambah S, sin tambah sin sama dengan 2SC. 2 sin cos. Sin kurangi sin, S kurangi S gitu ya, sama dengan 2 cos sin, 2CS. Sudut ini nggak usah dibawa. Kenapa nggak usah dibawa? Karena dia pasti sama. Yang pertama A plus B per 2, yang kedua A min B per 2. Paham? Oke. Nah, ini saya dapat dari guru saya dulu, waktu guru SMA saya ngajarin begini. Saya kembangkan lagi. Kamu pengen biar enak ini dibikin sebuah cerita aja, sebuah lagu. Ya, kalau saya biasa waktu itu saya ngobrol dengan beberapa guru matematika teman saya, ini cara ngapalinya. Lihat dari sini ya. Dari sini boleh, dari sini boleh. Takutnya yang ini kehalang sama webcam saya nggak tahu nih. S tambah S sama dengan 2SC. Sayang tambah sayang semakin cinta. S kurangi S sama dengan 2CS. Sayang kurangi sayang, cintanya sirna. Waduh. C tambah C 2 cos. Berarti apa? Cinta tambah cinta, cinta-cintaan. Lalu yang ini Pak, cos kurangi cos sama dengan min 2 sin apa? Cinta kurangi cinta, min, awas ada min, di sini ada min. Cinta kurangi cinta, min, sayangnya sirna. Lupa apa sih Pak sayang cintaan? Tak apa-apa, itu buat ngapalin aja lah. Ya, buat ngapalin, saya ulangi. Sayang tambah sayang semakin cinta. Sayang kurangi sayang, cintanya sirna. Cinta tambah cinta, ya cinta-cintaan. Cinta kurangi cinta, min, sayangnya sirna. Gitu. Pak, saya nggak mau cinta-cintaan Pak. Oh, saya anti bucin Pak, anti bucin saya Pak. Ya udah nggak usah. Banyak kok cara ngapalinnya kok. Saya dapat pernah ada siswa Pak, saya nggak mau kayak gitu. Ada. Saya suka susu coklat. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Bagus itu bagus namanya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana cara ngapalin kamu itu yang terbaik. Nah, itu tadi saya kasih contoh aja di sini. Oke. Nah, sekarang kita balik ke jalan yang benar. Kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke sin cos lagi. Jangan cinta-cintaan. Sin cos lagi ya. Oke. Oh, sorry, satu lagi. Ini rumus identitas. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, ya enggak? Iya, kalau saya ubah di sininya 1 min cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Berarti kalau 1 min cos kuadrat 4X sama dengan sin kuadrat 4X. Karena di sininya 4X kan. Jadi X ini sama X ini sama. Nah,
Sekarang saya tulis soalnya, limit X mendekati 0, sin 6X tambah sin 4X, 1 min cos kuadrat 4X tangan X plus Pi per 4. Kuy, kita ubah yang di atas. Sayang tambah sayang, semakin cinta. 2 kali sin tambah per 2, cos kurang per 2, semakin cinta. 1 min cos kuadrat 4X, ubah jadi ini, sin kuadrat 4X. Loh Pak, kok tangannya dia enggak diubah Pak? Ingat, yang kita ubah, yang kita berlakukan teorema dasar limit trigono adalah ketika si sudutnya dimasukin, nilainya sudutnya 0. Contoh ini masukin X sama dengan 0. Saya masukin ke sini, nilainya 0 enggak? Enggak. Berapa nilainya? Tangan pi per 4 toh? Ya enggak? Iya, nilainya dia tangan pi per 4 di sini, dari sini ke sini. Maka artinya dia tidak usah diubah apapun. Paham ya? Langsung aja susi-susikan X sama dengan 0 ke sini, berarti tangan pi per 4. Gitu. Oke. Lanjutkan. 2 sin, nah ini kan jadi 5X dikali cos X, gitu ya. Begini sin kuadrat 4X, tangan X plus pi per 4. Kan ini biarin kan? Oke, yuk. Jadi apa? Wah Pak, jadi begini Pak. Iya, 2 tadi yang seolah-olah sinnya dicoret. 2 dikali 5 dikali 1. Gitu ya. Karena kalau cos masukin di sini berapa cos 0? 1, nggak ngaruh ya. Cos 0 kan 1, makanya 1 di sininya. 2 kali 5 kali 1. Bawahnya 4 kuadrat. Kenapa 4 kuadrat? Karena sinnya kuadrat. Lalu tangannya, tadi kenapa 1? Kan tadi saya bilang, kalau dia dimasukin nilai sudutnya enggak 0, masukin aja. X mendekati 0, masukin ke sini. Berarti tangan pi per 4. Berapa tangan pi per 4? 1. Tangan 45, bos. Gitu. Ya. Paham ya? Maka kalau kita hitung, nilainya dia akan sama dengan 5/8. Sudah, dia selesai. Ini jawabannya. Oke? Oke, ya. Ini mungkin konsep dasar dan contoh-contoh awalan untuk limit X mendekati 0, masih X mendekati 0 untuk trigonometri. Silakan jika kalian ada pertanyaan atau ada apapun yang ingin tanyakan, monggo. Ini nomor HP saya, telepon boleh, WA boleh, Telegram boleh, jangan lain. Saya enggak punya lain. Oke? Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.